Allahu noafamonomatikan talea ini. Tadi saya membuka data grafis Indonesian Drugs Report tahun 2020 yang dikeluarkan Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional yang menyajikan berbagai data dan informasi terkait capaian pelaksanaan tugas berbagai institusi yang mengemban fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu data yang saya rasa cukup menarik adalah mengenai sikap responden terhadap individu yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Di situ tercatat hanya 59 dari 1036 responden yang memilih akan mendampingi atau melapor atau mengantar ke lembaga rehabilitasi. Ini adalah jumlah yang kecil dibandingkan dengan manfaat rehabilitasi yang berdampak besar bagi mereka. Karena dengan mengikuti program rehabilitasi, mereka akan dipulihkan dari ketergantungannya sehingga mereka dapat kembali produktif. Hal ini sejalan dengan pengertian rehabilitasi, yaitu upaya menyelamatkan para penyalahguna atau pecandu dari belenggu narkoba yang menyertainya. Seorang penyalahguna atau pecandu narkoba yang menjalani proses rehabilitasi dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, yang secara sukarela melaporkan dirinya atau voluntary. Dan yang kedua adalah karena proses hukum atau dikarenakan putusan hakim. Saat seorang penyalahguna atau pecandu narkoba datang secara sukarela melapor dirinya ke lembaga rehabilitasi atau ke BNN, maka besar kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan layanan rehabilitasi tanpa dipungut biaya. Dengan mendapatkan layanan rehabilitasi, para penyalahguna atau pecandu narkoba bisa abstinen atau berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya, mereka dilatih untuk mampu disiplin dan mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosial. Sedangkan mereka yang menjalani rehabilitasi karena putusan hakim adalah mereka yang tertangkap tangan sedang menggunakan barang haram tersebut. Mereka harus menjalani proses hukum terlebih dahulu. Menjalani hari-hari di dalam tahanan, melewati tahapan asesmen oleh tim asesmen terpadu, sampai menunggu keputusan hakim. Hakim berhak menghukum mereka dengan putusan penjara atau dengan denda, atau bahkan dengan rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan sebagai pecandu ini bebas dari ketergantungannya, bukan untuk lepas ataupun bebas. Rehabilitasi merupakan perintah dan amanah pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus dijalani. Pasal ini menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi. Karenanya, proses rehabilitasi ini gratis dan dipastikan bagi korban penyalahguna atau pecandu narkoba yang melapor diri atau dilaporkan oleh keluarganya bebas dari proses hukum. Untuk itu, langkah bijak yang bisa kita ambil sebagai masyarakat yang peduli adalah dengan melaporkannya, mengantarkannya, atau membawanya ke lembaga rehabilitasi atau ke BNN. Pecandu dan penyalahguna narkoba bukanlah aib. Hentikan diskriminasi dan hapus stigma buruk mereka. Mereka sudah kehilangan masa lalu, tapi mereka masih punya masa depan. Ayo selamatkan mereka dengan jalan rehabilitasi. Itu maka kantalea ini nomate motora wa ompue.